menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Amin. Katakan dengan iman cara untuk menolong hidup kita. Dia sanggup membuka jalan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu menepati janji-janjinya. Dia tak pernah lalai akan janji-janjinya. Haleluya. Yang lebih tahu Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Haleluya, katakan dengan iman. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Ku percaya Kau Tuhan. Amin. Menjadikan kita lebih dari pemenang. Katakan, ku percaya Tuhan. Dia selalu menepati janji-janjinya. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Dia akan tepati setiap janji-janjinya. Janjinya ya dan amin. Pasti dikenapi. Haleluya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Apapun kita alami saat ini, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin dengan iman percaya, hanya Dia yang sanggup membuka jalan. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Yakin dan percaya. Haleluya. Hanya Dia sumber pertolongan kita. Berharap kepada Dia. Haleluya. Kami pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah lalai.
Katakan Yesus baik. Katakan Kau baik Tuhan. Ya Yesus sangat baik. Saya dengan iman. Amin. Ya Yesus baik. Kau baik Tuhan. Allah baik Tuhan sayang. Mari katakan, ya Allah baik. Engkau Yesus Katakan sekali lagi, ya Yesus baik. Ya Yesus Engkau Katakan ya Yesus baik. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Kau tahu segala keberadaan kami Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, berharap akan kemurahan-Mu Tuhan. Mari katakan ya Yesus baik. Sungguh Dia sangat baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya Yesus, Engkau baik Yesus. Haleluya. Ya Yesus, amin. Ya Yesus, Kau baik. Kau baik buat saya, Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus baik buat saya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami percaya Engkau. Tuhan, Engkau juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi dalam setiap kami. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu.
Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Engkau. Lewat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita kembali berhimpun bersama dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada keluarga gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada sore hari ini. Ya, saudaraku, betul, Allah itu sudah baik sekali bagi kita. Ya, Tuhan begitu baik dan saya yakin semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pada petang hari ini judul firman Tuhan adalah apa yang harus kubuat? Apa yang harus kubuat? Saudara, kalau kita semua adalah orang-orang yang hidup, ya, yang betul-betul aktif, saudaraku, pasti ada pertanyaan seperti ini. Apa ya yang harus kubuat? Nah, untuk sehari-hari saja, ya, seorang ibu, seorang ayah, seorang pemuda, seorang pemudi, ya, pasti bertanya, aku mau lakukan apa ya hari ini? Apa yang harus kubuat? Nah, saudara, kita perhatikan di slide yang kedua, ini adalah pertanyaan orang yang ingin mencapai jenjang yang lebih tinggi. Apa yang harus aku lakukan? Ya, seorang yang sudah lulus mungkin dari SMA, terus mulai berpikir, aku mesti lakukan apa ya untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi? Mungkin mulai kuliah lagi, setelah mencapai S1, kemudian S2 dan seterusnya. Ya, dalam dunia bisnis juga begitu, seringkali kita udah sukses di satu hal, kita ingin, aku mesti bikin apa lagi ya. Nah, saudaraku, ini juga diucapkan oleh beberapa orang dalam Alkitab. Dan pada sore hari ini, kita akan melihat apa yang ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dokter Lukas. Ya, Lukas orang tabib. Dan dia menuliskan hal-hal ini, saudaraku, ya. Baik, dan masing-masing itu tulisan ini, apa yang harus kulakukan itu punya motivasi tersendiri. Dan pada firman Allah, dari firman Allah pada sore hari ini, kita akan bercermin. Saya dan saudara termasuk yang mana? Ya, mari kita akan lihat. Dan ini menjadi cermin di posisi mana kita berada. Baik, langsung saja kita melihat yang pertama dalam Injil Lukas 12, saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Saya bacakan demikian firman Tuhan tentang orang kaya yang bodoh. Ya, kita lihat tidak semua orang kaya itu bodoh. Tidak, ya. Tapi ini kita lihat contoh yang tidak baik. Saya bacakan dalam ayat 17 begini. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saya baca ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, orang tersebut sudah berkelimpahan. Untuk menjadi orang berkelimpahan itu tidak salah, itu berkat Tuhan. Ya, berkat yang kita capai dengan jerih payah, dengan cara yang halal, itu tidak salah. Itu berkat Tuhan. Tidak salah seseorang menjadi kaya, ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, orang itu menyusun rencana untuk memuaskan diri. Ya. Nah, aku mesti berbuat apa ya? Ini sudah over, ini jadi sudah penuh sekali lumbung-lumbungku. Aku akan bikin lumbung yang lebih besar, bertingkat mungkin dan seterusnya. Dan aku akan berkata pada jiwaku, hai jiwaku, ada timbunan harta yang kau miliki. Jadi dia ngomong pada diri sendiri.
pada jiwanya. Nah, pada jiwa itu Tuhan punya, ya. Nah, dia tidak memuaskan diri dan berkata, ayolah makan minumlah, pokoknya kamu sekarang enak-enak aja. Dia tidak memperhitungkan adanya Allah. Saudara, kita lihat, tidak salah menjadi orang yang diberkati, tetapi kuncinya ayat 21, ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saya bersyukur, puji Tuhan, kalau menjumpai orang-orang dijajak ini diberkati Tuhan. Tetapi kiranya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian pun termasuk kaya dipacu untuk apa? Kaya di dalam Tuhan. Ya, kekayaan di dalam Tuhan itu apa? Harta-harta rohani. Sekarang kita bertanya ya, dibandingkan dengan harta jasmani yang kita miliki, masih besar enggak perbandingan dengan harta rohani? Jangan sampai harta rohani kita itu sedikit tipis, sementara harta jasmani kita itu berlimpah luar biasa, tak terukur, kira-kira begitu. Tuhan ingin kita memiliki harta rohani. Itu dijumpai dengan cara apa? Kita datang beribadah seperti sekarang, dengar firman Allah, baca firman Allah, menyembah Tuhan. Nah, kita akan terima perkara-perkara rohani. Ya, puji Tuhan saudaraku. Dan Tuhan berkata, engkau orang bodoh. Dan kalau malam ini engkau diambil, jiwamu binasa, jiwamu melayang. Untuk siapa harta itu? Betul saudaraku, harta jasmani itu sementara. Ya, nah kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal pun tidak bawa apa-apa. Tetapi ketika punya kekayaan rohani, ilahi, kita sudah berkontribusi untuk kerajaan sorga. Lewat pelayanan, lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, nah saya akan baca 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Kitab 1 Timotius 6 ayat 17 saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, pasal 6 ayat 17. Tulisan Paulus kepada seorang muda Timotius. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Puji Tuhan. Kalau kita diberkati, itu berkat Tuhan. Ya, jadi jangan kita berharap pada kekayaan yang kita miliki, pada harta yang kita miliki, pada rumah, termasuk apa? Kepandaian diri. Jangan berharap pada Tuhan yang memberikan semua itu. Amin. Nah, ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan limpahkan apa yang kita perlukan. Saya yakin seorang sekaya apapun dalam dunia ini tetap memerlukan sesuatu. Entah itu damai, sukacita, ketentraman, itu Tuhan berikan. Dunia nggak bisa berikan itu. Ya, justru seringkali makin kita berkuasa, makin kita memiliki segala sesuatu, makin khawatir seringkali. Khawatir dirampok, khawatir ini itu, dan tidak ada damai. Tapi Tuhan memberikan segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang pertanyaan kedua, kembali ke Injil Lukas lagi. Ya, Lukas menuliskan dalam pasal 10 ayat 25 sampai 29. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 29. Mari kita akan perhatikan ayat ini demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, kita lihat, Yesus memandang pertanyaan seorang ahli Taurat itu pertanyaan yang bagus. Cuma sayang, ketika dia bertanya apa yang harus kuperbuat
untuk mengalami, untuk menerima hidup yang kekal, orang itu tidak mencari kebenaran dengan tulus. Tadi dikatakan untuk mencobai Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun akan bertanya pada Tuhan, Tuhan, agar aku hidup yang kekal itu bagaimana Tuhan? Dengan jujur, ya, dengan penuh pertanyaan yang dari hati. Aku ingin alami keselamatan yang abadi itu. Ya, apa yang harus kubuat? Tuhan akan tunjukkan langkah demi langkah. Dan Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Yesus dibalikkan saudaraku. Ahli Taurat itu berkata, kasihilah Allahmu dengan sebulat hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu kasih vertikal kepada Allah. Dan horizontal kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah diwujudkan dengan kasih kepada sesama. Benar? Orang yang ingin mengasihi Allah pasti akan mengasihi sesama, melayani, saling menguatkan, tidak dendam, tidak ingin pukul orang dan sebagainya, ingin memulihkan orang lain, memberkati orang lain. Ya, itu wujud dari kasih Allah. Puji Tuhan. Dan ahli Taurat itu balik mencoba Yesus. Siapakah sesama manusia itu? Nah, kita lihat saudaraku di sini, ahli Taurat itu saudaraku mencoba Yesus, dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu didiskreditkan oleh orang-orang Israel. Enggak dianggap. Tapi ketika ada orang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok. Maka dia sekarat saudaraku. Orang Lewi jalan dan lewat, dia takut. Ahli Taurat jalan lewat, takut saudaraku. Takut diserang oleh perompak atau perampok itu. Tapi ketika ada orang Samaria lewat, orang Samaria yang diasingkan, yang didiskreditkan, justru dia turun dari kendaraannya. Dia tolong orang yang terkapar itu, dinaikkan dalam kendaraannya sendiri, dan dia jalan kaki, membawa orang itu ke rumah penginapan untuk dirawat. Inilah mengasihi sesama, tidak pandang suku, tidak pandang golongan, tapi lakukan kepada siapapun juga. Puji Tuhan saudaraku. Ya, mari dalam hidup kita ini saya mau tanya, berapa lama kita masih diizinkan Tuhan menikmati hidup dalam dunia ini? Itu misteri. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas waktu tinggal sedikit, tinggal singkat. Pergunakan waktu yang ada untuk kita berkontribusi, berjasa untuk kerajaan sorga. Lewat apa yang kita lakukan, perbuatan baik, melayani. Maka di surga nanti baru kita akan lihat ini upahnya. Ya, kita belum lihat sekarang. Mungkin kita berjerih payah, mungkin nggak dihargai orang lain. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Ada berkat, ada jawaban, hadiah yang menunggu kita saudaraku. Ya, dengan motivasi kita mencintai Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pertanyaan apa yang harus kubuat? Tadi yang pertama untuk memuaskan diri. Yang kedua untuk mencobai Yesus. Tapi sekarang kita lihat sekarang saudaraku. Ada lagi apa yang harus kubuat? Tujuannya menyusun rencana yang jahat. Menyusun rencana yang jahat. Apa yang harus kubuat ya? Kembali Lukas mencatat hal ini. Mari kita lihat pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat 3 saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, curang. Ya. Nah, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, saudaraku saya baca sampai di situ saja. Dalam ayat selanjutnya, bendahara itu kemudian menyusun rencana.
Dia panggil, dia punya surat-surat setumpuk. Surat apa? Surat utang. Banyak orang yang berhutang pada bosnya atau saudaraku, dia catat. Ini utangnya sekian ton, misalkan 10 ton. Dia panggil, utangmu berapa? Aku utang 10 ton. Udah, tak ganti 5 ton aja. Bikin surat palsu saudaraku. Dengan tujuan apa? Supaya dia dapat ditolong oleh orang-orang yang dia dalam tanda kutip tolong, tapi dengan curang. Ya, kita lihat saudaraku, inilah bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang salah menyusun rencana untuk maksud yang jahat. Tidak benar. Ya, kamuflase, memalsukan dan sebagainya. Dan dia adalah koruptor. Nah, dia mungkin curi milik uangnya dengan cara-cara yang ya mungkin sedikit melenceng-melenceng begitu, pikirnya enggak ketahuan. Tapi Tuhan bisa beritahu. Ya, Tuhan beritahu. Nah, sekarang coba kita lihat referensi dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 31. Kitab Yeremia pasal 5 ayat 31. Saya bacakan demikian. Yeremia 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan semenang-menang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nah, rupanya hal ini sudah pernah terjadi di zaman dulu perjanjian lama, dalam zaman Yeremia hidup. Dikatakan para nabi bernubuat palsu. Nubuat palsunya itu ABS. Tahu ABS ya? Asal Bapak senang. Nah, udah. Menyenangkan majikannya, seorang raja mungkin. Tetapi palsu nubuatnya. Kalau dia sampaikan nubuat yang sebenarnya, dipancung. Karena raja nggak senang dengar nubuatnya itu. Itu terjadi. Nah, para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Mengajar bukan dengan kasih, sewenang-wenang. Banyak kepalsuan dan sebagainya. Dan yang parah, umatku menyukai yang demikian. Ini yang terjadi di zaman dulu, zaman Yeremia. Umat Allah justru senang dengan kebobrokan. Senang dengan yang palsu-palsu. Senang dengan yang melenceng-melenceng. Bukankah sekarang sedang kembali ke masa itu, saudaraku? Banyak orang senang dengan yang tidak benar. Senang dengan kekerasan. Senang dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Itu sedang terjadi. Dan Allah berkata, apa yang kamu perbuat itu? Apabila datang kesudahannya, ingat, kesudahan segala sesuatu pasti ada. Entah umur kita mentok di usia berapa, atau kalau kita umur panjang, Tuhan datang kembali, akhir segala-galanya. Apa kita selamat? Nah, saudaraku, marilah kita betul-betul bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Jangan dengan motivasi untuk menyusun rencana yang jahat. Saya maju lagi dengan kitab Titus, pasal 2 ayat 10. Kitab Titus, pasal 2 ayat 10. Ya, kita akan perhatikan dalam ayat ini juga ada disinggung oleh Paulus ya. Titus 2 ayat 10 berkata begini, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saya yakin jemaat semua tulus dan setia. Amin. Jujur dalam segala perkara. Ya, jujur. Tidak pernah berlaku curang. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, jujur. Puji Tuhan saudaraku, kita maju lagi sekarang saudara. Yang berikut, kita lihat lagi. Apa yang harus kubuat? Ini bagus sekali. Untuk maju dalam Tuhan. Ya, dan ini juga ditulis oleh Lukas, tapi di dalam Kisah Rasul 2, ayat 36 dan 37. Ingat ya, Lukas itu bukan sekedar menulis Injil Lukas,
tapi dia juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Ya, pasal 2, saya akan bacakan ayat 36 dan 37. Ini adalah pada hari Pantekosta, ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Banyak jiwa bertobat saat itu, kembali dari jalan yang lama dan masuk dalam jalan yang baru, jalan keselamatan itu. Ayat 36 dan 37 kita lihat setelah Petrus berkhotbah, ya, dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita lihat, waktu Petrus diurapi Roh Kudus, Roh Allah, dia berkhotbah pada hari Pantekosta dan menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan kronologis semua karya Allah. Sampai ketika dia ucapkan, Yesus yang kamu salibkan itu sebetulnya adalah juru selamat yang Allah kirimkan ke dunia ini. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikian besarnya kasih Allah kepada dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya barang siapa percaya akan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Dan ketika mereka mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi itu sudah menyalibkan Yesus di kayu salib, padahal Yesus itu juru selamat, utusan Allah, mereka terharu, sedih, dan berkata pada Petrus, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Ketika mereka bertobat, mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Saya yakin ini menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat waktu pertama kali alami hidup baru di gereja ini, kemudian tanya kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, kepada Ibu Gembala senior, bertanya, apa ya yang harus aku lakukan untuk melayani Tuhan di tempat ini? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali saudaraku. Mereka ingin maju dalam Tuhan. Beberapa poin yang saya catat, ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dan mereka pun sudah menerima penempelakan atas dosa mereka. Itu yang tadi saya sebutkan, ya, dosa mereka ditempelak. Dan kemudian ada keinginan untuk disucikan. Apa yang harus kami perbuat? Dan kita lihat jawabannya. Mari kita lihat ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu kita yang hidup di tahun 2021 ini. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan saya yakin firman ini tetap akurat, berlaku untuk era sekarang ini. Di tahun 2021 ini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dunia makin jahat, tapi Tuhan mau selamatkan yang percaya Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, ya. Nah, kita lihat saudaraku, jadi kita perhatikan janji pencurahan Roh Kudus, janji kemenangan, janji hidup kekal itu bagi orang-orang dari zaman dulu sampai yang masih jauh, yaitu kita yang percaya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ingin kalau boleh seisi dunia ini diselamatkan. Ya, tugas kita bukan untuk kita itu mau banggain, ya, kita punya teman yang banyak di sini, tidak. Tapi tujuannya apa? Supaya orang-orang diselamatkan. Baik saudaraku, mari kita lihat yang berikut lagi saudaraku. Ada keinginan apa yang harus kebuat, motivasinya untuk diselamatkan. Ya, kita akan perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 29. Kembali ke Kisah Rasul
Ini tulisan Lukas lagi, tapi pasal 16 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan begini. Kisah 16 ayat 29 sampai 30. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Puji Tuhan, saudaraku. Kita lihat ini, saudaraku, kerinduan seorang kepala penjara Filipi. Nah, Paulus dan Silas karena menginjil, memberitakan Injil dan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, di penjara kota Filipi itu diborgol tangan kakinya, ya, dan ditempatkan di tengah-tengah. Jadi kans untuk keluar itu tidak ada sama sekali secara manusia. Dan ada kepala penjara bertugas menjaga. Tapi pada malam hari itu Paulus Silas hanya bisa lakukan satu hal, menyanyi, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang terdesak, mungkin satu hal yang bisa kita lakukan, menyanyi, memuji Tuhan. Tapi tentu saja jangan tunggu terdesak oleh keadaan. Jangan tunggu kepepet. Jadikanlah memuji, menyanyi, menyembah Tuhan itu sebagai pola hidup kita. Biarpun lagunya sederhana, tetapi kalau ada kuasa dalam puji-pujian, dan kuasa itu bisa melakukan perkara yang besar. Ya, di dunia medis saja, saudaraku, banyak rumah sakit Kristen, ya, yang itu putarkan lagu-lagu rohani untuk siapa? Untuk pasien-pasien. Dan ketika mereka mengamati, ternyata apa? Proses kesembuhan itu lebih besar. Nah, kalau di dunia bukan Kristen saja, musik-musik klasik seringkali diperdengarkan, ya, untuk ibu-ibu yang hamil, katanya supaya anaknya pintar, jenius katanya, ya, ada kuasa dalam nyanyian. Apalagi kalau ibu-ibu hamil itu perdengarkan musik-musik yang dari Tuhan. Benar enggak? Bayi di dalam itu mendengar. Ya, karena bayi di dalam itu adalah satu jiwa yang hidup, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Mari biasakan, ya, ibu-ibu hamil di sini banyak yang sedang mengandung mungkin, ya. Nah, menyanyi, memuji Tuhan, ya, puji Tuhan. Itu ada kuasa yang luar biasa, ya, puji Tuhan. Baik, saudaraku, tapi jadikan way of life semuanya. Jangan tunggu hamil juga, ya. Kita tetap memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, ada kuasa. Dan betul, malam hari itu, kuasa puji-pujian itu dan nyanyian Paulus dan Silas didengar oleh siapa? Didengar oleh Allah. Didengar oleh siapa lagi? Teman-teman sepenjara. Termasuk siapa? Petugas penjara Filipi. Dan satu lagi, nyanyian kita harus didengar siapa? Iblis. Dan iblis lari ketika mendengar puji-pujian kita. Contohnya 1 Samuel 16, Bapak Ibu Saudara bisa membaca nanti, Daud petik kecapi. Dan dengan petikan kecapinya yang diurapi Tuhan itu, setan lari dari Saul. Saul kesetanan. Tetapi ketika dengar pujian lewat petikan kecapi yang diurapi, setan lari. Tidak jarang jemaat datang di sini, maaf bukan jemaat kesetanan, tidak. Tapi bawa persoalan-persoalan seringkali. Ya, kuasa kegelapan mau menarik kita, mengunggung kita. Tapi dengan menyanyi, memuji Tuhan di gereja, itu semua bisa hilang. Itu ada kuasa. Dan Tuhan nyatakan lewat apa? Gempa bumi dan sebagainya terjadi. Dan rantai-rantai yang mengikat Paulus dan Silas terorakkan, terputuskan semuanya. Nah, kepala penjara pikir, mati aku. Ini tawanan khusus ini. Kalau lari, aku yang dipancung nanti. Wah, dia takut sekali. Tapi ketika periksa, Paulus dan Silas meskipun sudah lepas semuanya, belenggu-belenggu itu, Paulus Silas tidak lari. Mereka tetap di situ. Itu artinya apa? Mereka tidak sayang diri demi keselamatan orang lain. Mereka pikirkan hal itu. Dan kepala penjara itu datang tersungkur di depan Paulus dan Silas. Tuanku, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Dia sedang terancam. Kok di gambar ini seolah-olah dia orang tenggelam, perlu pertolongan. Kira-kira seperti itu keadaan kepala penjara saat itu.
Dan tadi ya Paulus dan Silas menjawab saudaraku dalam ayat 30 ya, kita perhatikan saudaraku. Nah, kita lihat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan lagi sekarang dalam kitab Kisah Rasul 16 ini ayat 29 dan 30. Ayat 30 saja. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Malam itu terjadi keselamatan. Untungnya Paulus Silas tidak lari. Kok mereka lari? Kepala penjara itu bunuh diri. Binasa. Tapi selamat. Karena apa? Paulus dan Silas menyangkal diri. Hidup kita adalah untuk keselamatan orang lain. Mari saudaraku, kita bukan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Agar mereka diselamatkan, mungkin kita mesti besuk dia, ajak dia beribadah dan sebagainya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang saudara, yang berikut ada kata, apa yang harus aku lakukan? Ini diucapkan oleh seorang yang penuh penyerahan untuk menjadi alat Tuhan. Penyerahan untuk menjadi alat Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul lagi, tulisan Lukas pasal 22 ayat 5 sampai 10. Lukas pasal 22 ayat 5 sampai ayat 10. Kalau sudah ditemukan saya bacakan demikian. Lukas 22 mulai ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saulus, seorang penganut agama Yahudi, ya. Nah, dia beranggapan bahwa pengikut Kristus itu sesat pada waktu itu. Ya, jalan Yesus itu salah. Itu jalan Tuhan itu enggak benar. Maka dia kejar-kejar orang Kristen. Dia kejar-kejar, bahkan ketika ada pembunuhan Stefanus, Saulus koordinatornya. Dia yang mengkomando saudaraku. Nah, tapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada sinar datang yang luar biasa. Dan Saulus rebah dan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saulus tahu ini Tuhan. Ini seorang yang dia tidak tahu. Tapi ada sesuatu. Dan jawabnya apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan tadi dikatakan oleh Paulus, teman-temanku lihat cahaya itu. Tapi mereka tidak mendengar. Hanya aku yang mendengar. Berarti apa? Ketika Tuhan hendak memakai Saulus yang nanti menjadi Paulus, ada berita-berita khusus yang tidak orang lain dengar meskipun bersama-sama. Dan saya yakin pada sore hari ini pun Tuhan bisa bicara kepada pribadi lepas pribadi. Sama firman Tuhan yang kita dengar sama. Tapi Tuhan berbisik spesial buat kita dengan berita yang khusus. Itu bisa terjadi. Amin saudaraku. Mari kita buka hati buat Tuhan. Ya, teman-teman kita lihat cahaya itu mungkin. Tapi berita itu spesial buat Paulus, buat kita saudaraku. Asal kita buka hati. Ya, nah kita lihat saudaraku. Jadi kita lihat setelah berjumpa Yesus, dia mendengar pernyataan Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian dalam ayat 10b sampai ayat 16, saya tak usah baca. Tuhan berikan instruksi
kamu pergi ke Damsyik, nanti engkau akan mendengar apa yang harus kau lakukan. Puji Tuhan. Jadi ketika itu Paulus yang semula bernama Saulus harus menurut. Dan dia akan menerima berita-berita Yesus selanjutnya. Yang penting sore hari ini, mari kita berkata, Tuhan Yesus, aku mau jadi alatmu. Tuhan silakan engkau pakai aku di bidang apapun juga. Melangkah saja. Maka Tuhan akan tunjukkan step by step. Ini loh, lakukan ini. Puji Tuhan. Dengan demikian kita berkontribusi buat kerajaan Allah. Ya, luar biasa saudaraku. Dan saya bacakan ayat 21, demikian dalam kitab Kisah 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan saudaraku, ya, kita melihat hal ini. Sekarang coba kita akan introspeksi, kita ada di bagian mana? Pada sore hari ini, Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Yang pertama, apa sekedar untuk memuaskan diri? Seperti orang kaya tadi yang ingin membangun lumbung lebih besar lagi, tapi tidak memperhitungkan Allah, tidak kaya dalam Allah. Jangan sampai. Atau yang kedua, tujuannya mencobai Yesus. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Dan ketika Tuhan lakukan ini, dia, terus itu siapa? Orang yang sesama itu manusia itu siapa? Jadi nggak tulus, tanyanya nggak tulus saudaraku. Jangan sampai terjadi juga. Yang berikut, yang ketiga, menyusun rencana yang jahat. Apa yang harus aku perbuat ya? Wah, aku kepepet ini, aku mau dipecat ini dari bendahara. Ya, apa yang harus aku buat? Oh, aku panggil orang-orang yang berhutang dan sebagainya. Kita lihat dia susun rencana yang jahat, makin merugikan bosnya secara manusia. Jangan merugikan atasan kita. Kita harus loyal, setia kepada Tuhan dan sesama kita. Dan yang keempat, motivasinya apa? Untuk maju dalam Tuhan. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Itu pertanyaan orang-orang yang sudah bertobat. Apa yang harus ku lakukan Tuhan? Menyesal sudah membunuh Yesus. Dan Paulus berkata, bertobat, dibaptis, dan terima karunia Roh Kudus. Yang kelima, untuk diselamatkan. Apa yang harus ku perbuat? Ya, diucapkan oleh siapa tadi? Kepala penjara Filipi. Ingin diselamatkan. Apa yang harus ku perbuat? Jawaban Paulus dan Silas apa? Bertobatlah, terima Yesus, dibaptis, kamu selamat bersama seisi keluargamu. Puji Tuhan. Ya, dan terakhir, kita pun bertanya, Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Ini adalah penyerahan untuk kita mau jadi alat Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Mari sebagai ayat terakhir. Kita akan lihat dalam kitab Mazmur 143 ayat 8 sampai ayat 10. Mazmur 143 ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca bersama ya. Kita lihat dalam slide ini sudah dituliskan juga. Atau mungkin mau di-display ayat itu. Mazmur 143 ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca 1, 2, mulai. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Puji Tuhan saudaraku. Ya, semoga kita bertanya dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang jujur, terbuka. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan. Mari sebagai ayat penutup Mazmur 116 ya kita perhatikan dan kita akan nyanyikan lagu ini. Mazmur 116. Kita akan lihat ayat 12. Kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat 14 ya. Kita baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan bayar nasar kita pada Tuhan. Apa yang sudah kita nasarkan, Tuhan aku mau melayani Engkau, aku mau lakukan yang terbaik bagi Engkau, lakukanlah. Dan itu bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Pertanyaan ini serupa, Tuhan apa yang harus kubuat untuk membalas segala kebajikan-Mu kepadaku? Tuhan baik, Dia amat baik. Ya, Yesus amat baik. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kasih setiamu yang kurasakan. Dengan apa ku balas Tuhan akan segala kebaikan-Mu. Kita akan masuk dalam doa. Mari sama-sama kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Renungkan lagu ini, nyanyikan bersama. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudara yang kekasih, kalau kita renungkan pada petang hari ini, apakah benar berkat-berkat Allah pernah membuat kita terpesona? Berkat Allah sangat luar biasa. Kalau kita hidup seperti sekarang ini pun, ini berkat Allah. Kesehatan adalah berkat Allah. Udara yang kita nikmati berkat Allah. Anak keluarga yang kita miliki itu berkat Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Mari kita mewujudkan terima kasih kita dengan berserah pada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, kok jadi biji mata-Mu?
Kok saya mengatakan hal ini, menyanyikan ini, saya langsung lihat saya penuh kekurangan. Tapi Tuhan jadikan aku sebagai biji matanya. Organ tubuh yang sangat dilindungi, diperhatikan. Kita semua diperhatikan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu, selain puji dan sembahmu, selain puji dan sembahmu. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Tuhan. Kemurahan-Mu besar, Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Engkau yang memelihara kami seperti biji matamu sendiri. Engkau yang menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan, tidak ada apa-apa yang bisa kami lakukan. Kami memuliakan dan menyembah Engkau, ya Yesus. Haleluya. Hati kami terangkat kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, mari kita sembah Dia, Tuhan. Kita ada di tengah-tengah kita. Sembah dari hatimu yang paling dalam. Jangan segan-segan keluarkan suara menyembah Dia. Tuhan senang mendengar suara kita masing-masing. Haleluya. Dia mencintai kita. Dia ingin mencurahkan berkat-Nya buat kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dialah merataku narasena lawarataku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekarang saudaraku, kalau ada saudara yang perlu bantuan doa, ada masalah apapun juga, silakan angkat tanganmu di tempat masing-masing. Hamba-Mu Tuhan akan mendoakan saudara yang mengangkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, lihatlah tangan-tangan dia terangkat kepadamu, Tuhan. Oh Tuhan, mereka memiliki beban, ada masalah, Tuhan. Mungkin yang alami sakit penyakit, Tuhan, jamah saat ini juga, Tuhan. Pulihkanlah, sehatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan, dipulihkan. Yang dalam peperangan iman diberikan kemenangan.
kami sekalian ya Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Engkau di sini saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Jamah hati, lepas hati Tuhan. Dan biarlah sebenarnya kami nanti keluar dari tempat ini dengan keadaan yang baru. Sukacita yang baru. Damai yang baru yang Kau kerjakan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Dan kami yakin Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mencintai Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan berkati.